Sehingga bagi saya kado Natal itu adalah kita mulai belajar realisasi sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan firmankan itu. Apa yang Tuhan wahyukan itu. Apa yang Tuhan kehendaki itu. Itu kita mulai mendengar dan mulai melakukan. Jadi saat mau Natal, saat Natal, apa yang kita dapat dari Tuhan untuk kita mulai melakukan hal itu. Sudah pasti tantangan besar pasti datang. Our Father in heaven, Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Engkau saja yang dilihat ya Tuhan. Hanya Engkau saja yang berbicara. Hanya Engkau saja yang bersabda ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Semua yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti secara live streaming. Kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum Allah menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan satu pesan kepada Maria, kepada manusia, kepada satu keluarga, yaitu Yusuf dan Maria. Sebelum Allah memerintahkan untuk malaikatnya hadir bagi Maria. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Lahirnya Sang Juru Selamat atau Allah menjadi manusia adalah satu karya yang ajaib. Karya keselamatan yang bukan saja baru dirancangkan satu hari. Ataupun 1 minggu, 2 minggu. Ataupun berbulan-bulan. Atau bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Tidak saudara. Rancangan untuk Allah menjadi manusia. Rancangan untuk Allah hadir menjadi manusia. Dan Allah rindu berjumpa dengan manusia. Sebagai satu karya keselamatan. Untuk supaya semua manusia memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh keselamatan itu. Sudah dirancangkan beribu-ribu tahun saudara. Ini hal yang sangat luar biasa. Di mana ada begitu kerinduan hati yang besar daripada Tuhan. Supaya dia rindu untuk menyelamatkan akan manusia. Dia rindu agar dia mau mendekat kepada manusia. Memberitahukan bahwa dia ingin berjumpa manusia. Dan dia rindu untuk merangkul manusia. Dia ingin memberi hidup yang kekal bagi manusia. Keselamatan itu, hidup yang kekal itu bukanlah rancangan 1-2 hari. Tetapi Allah telah punya inisiatif sendiri beratus-ratus tahun bahkan sampai ribuan tahun terdahulu. Allah rindu dekat kepada manusia. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi puncak sebelum Allah datang sebagai manusia, telah beribu tahun yang lalu. Allah sudah punya inisiatif itu di dalam hatinya. Bagaimana dia ingin berjumpa dengan manusia dan menyelamatkan bahkan manusia. Bagaimana dia bisa dekat dengan manusia itu. Sehingga dia harus memulai karya itu dengan mengunjungi akan hamba-hambanya. Orang-orang yang bagi dia kasih karunia-Nya hendak diberikan bagi mereka. Keselamatan mulai terjadi ketika semua yang dilahirkan dari hati manusia adalah jahat adanya. Semua yang dilahirkan dari hati manusia adalah berdosa adanya. Allah berinisiatif untuk memberikan kasih karunia bagi Nuh sekeluarga. Demikianlah ia mulai menyelamatkan satu keturunan manusia yang mau taat kepadanya. Satu keturunan manusia yang mau setia untuk menanti, yang mau merespon, mendengar, mendekatkan diri kepada Allah. Nuh dan keluarganya mendapatkan kasih karunia itu. Sehingga keselamatan terjadi bagi mereka. Sedangkan yang lainnya semua binasa. Karena air bah menutupi mereka. Jadi sudah ada karya keselamatan yang dikerjakan. Allah rindu agar manusia diselamatkan dari segala ikatan dosa, dari segala kejahatan, dan memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Segala tantangan Allah harus hadapi. Apakah tantangan itu dari kuasa kegelapan? Jika kita melihat perjalanan hidup manusia dari perjanjian lama, maka kita akan diberi pengertian. Kita akan mulai mengerti bahwa sebenarnya Tuhan lebih dahulu berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada manusia. Dia ingin beserta dengan manusia. Sehingga dia tidak kelelahan
untuk melakukan hal ini. Dia terus setia, dia terus taat. Sehingga Allah kita itu disebut sebagai Allah yang setia. Kenapa? Ia harus berhadapan dengan tergar tengkuknya manusia. Ia harus berhadapan dengan kepala batunya manusia. Ia harus berhadapan dengan keras hatinya manusia. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Bahkan sampai ribuan tahun. Tuhan berhadapan dengan kekerasan hati manusia. Dia rindu menyelamatkan. Tetapi manusia berkeras hati. Demikianlah kitab Yohanes berkata, ia datang kepada kepunyaannya, ia datang kepada miliknya, tapi orang-orang kepunyaannya menolak dia. Saudaraku, itu bukan saja baru terjadi ketika dia menjadi manusia, tetapi sudah ribuan tahun yang lalu Tuhan selalu ditolak. Hati manusia selalu berkeras. Dan Tuhan harus berhadapan demi keadaan dari generasi kepada generasi. Di tengah-tengah penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayah daripada Abraham, Terah. Tuhan harus memanggil Abraham sebagai upaya dari karya keselamatan. Supaya manusia bisa selamat. Allah mulai mendekatkan diri kepada Abraham. Allah mulai mendekatkan diri. Memanggil dia untuk mau melakukan apa yang dikehendakinya. Yaitu rancangan keselamatan. Rancangan damai sejahtera. Allah mulai memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari keluarga yang menyembah berhala. Menuju kepada terang kasih Tuhan. Dari sanalah satu keluarga ini meresponi akan kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Turunlah kepada Ishak, turunlah kepada Yakub. Ini adalah bagian daripada karya keselamatan. Sampailah ia kepada Musa. Allah mulai menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, Tuhan sudah begitu rindu untuk dekat kepada manusia. Dan ketika Israel, Yakub yang dirubah menjadi Israel dan menjadi satu bangsa yang besar. Allah rindu untuk berjumpa langsung. Tadinya hanya satu pribadi. Yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan selanjutnya Musa. Tetapi seterusnya Allah ingin supaya berjumpa dengan satu kelompok manusia. Satu bangsa yaitu Israel. Dari satu pribadi kepada satu pribadi dan menuju kepada satu keluarga dan menuju kepada satu bangsa. Tuhan rindu untuk dekat kepada manusia dalam kelompok yang besar itu. Tetapi apa kata bangsa Israel? Musa, engkau saja yang berjumpa dengan Tuhan. Nanti kami mati. Kami tidak bisa, kami tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Mereka menyuruh Musa, padahal kerinduan hati Tuhan adalah Tuhan ingin bersama-sama dengan manusia. Tuhan ingin Immanuel. Allah hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi itu tidak terjadi. Tuhan sudah punya kerinduan agar dia mau mendekatkan diri kepada manusia. Penolakan dari bangsa Israel tidak menjadi halangan, tantangan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan harus berbalik arah dan meninggalkan bangsa itu. Tuhan menyuruh Musa, engkau harus membuat kemah suci di tengah-tengah bangsa itu. Di tengah-tengah kemah ke-12 suku itu. Supaya aku bisa hadir di sana, di tengah-tengah manusia itu. Itulah cintanya Tuhan. Dia sudah begitu rindunya untuk mau dekat kepada manusia. Dari Gunung Sinai. Dia ingin berjumpa. Tetapi bangsa Israel menolak. Sehingga dari Gunung Sinai dia harus turun ke bawah. Di antara kemah-kemah bangsa Israel. Allah mau hadir di sana. Begitu rindunya Tuhan. Tetapi ketika kemah suci dibuat dan ketika manusia bangsa Israel mulai
sudah tahu bahwa Tuhan ada hadir di pintu pertemuan, ya, perkemahan. Segala masalah pergumulan diselesaikan di sana. Tetapi lagi-lagi keras kepala, tegar tengkuk, kekerasan hati, dosa menjadi tantangan yang sangat besar. Sehingga kerinduan hati Tuhan untuk dekatkan diri kepada manusia. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Allah harus punya banyak cara. Bagaimana ini? Saya harus berjumpa dengan mereka. Allah tidak kehilangan akal. Buat kemah suci, Harun diangkat. Segala syarat dilakukan. Syarat itu untuk supaya apa? Manusia waktu dekat kepada Allah, dia tidak mati. Itu adalah inisiatif Tuhan. Hebatnya Tuhan. Tetapi manusia tidak begitu rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak begitu rindu untuk mencari akan Dia. Dari zaman raja-raja semua masing-masing mengikuti kehendak hatinya. Masing-masing melakukan apa yang ia mau. Pada puncaknya Tuhan mengangkat Raja Daud sebagai gambaran kepada raja-raja yang lain sebagai raja yang saleh. Raja yang menuruti dan taat akan perintah Tuhan. Namun sampai setelah itu anaknya Salomo dan seterusnya Rehabeam dan seterusnya, bangsa itu masih tegar tengkuk, masih keras kepala, masih menduakan Tuhan. Jadi Allah sudah punya inisiatif yang sangat besar untuk Dia mau mendekatkan diri kepada manusia dan menyelamatkan manusia. Tetapi manusianya yang selalu jauh dari Dia. Manusianya yang tidak mau mendekatkan diri mencari akan Dia. Momen Natal ini saudara, lebih banyak orang ya mencari nafkah ataupun sebagai momen di mana, wah, kalau Natal pasti banyak hal bisa terjadi. Tetapi kalau kita melihat bacaan yang tadi saudara, saya ingin membagikan dalam momen Natal ini apa yang harus kita dapatkan. Apa yang harus kita peroleh. Allah yang sudah berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada manusia. Dan tantangannya adalah kekerasan hati manusia. Tantangannya adalah dosa manusia. Tantangannya adalah tegar tengkuknya manusia. Belum adanya kerinduan manusia dari generasi ke generasi. Yang secara utuh berharap, bergantung dan pingin untuk mencari akan Dia. Hal itu membuat sehingga Tuhan itu sendiri, Dia harus menjadi manusia untuk turun mendekatkan diri kepada manusia. Jadi saudaraku, karya ini adalah karya yang ajaib. Ketika Allah menjadi manusia adalah karya yang sangat ajaib. Yang sudah dinanti-nantikan beribu-ribu tahun lamanya. Itu adalah rancangan di hati Allah. Bahwa Allah ingin dekat kepada manusia. Bayangkan saja ketika manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi siapakah yang inisiatif terlebih dahulu untuk dekat kepada manusia? Tuhan berjalan-jalan dan mau mendekatkan diri kepada manusia. Adam dan Hawa mendengar bahwa Tuhan sedang berjalan. Ini sangat luar biasa. Baru saja manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan berinisiatif mendekatkan diri kepada manusia yang berdosa itu. Ini kerinduan hati Tuhan. Dia tidak kehilangan cara dari tahun ke tahun sampai ribuan tahun. Dan akhir pada puncaknya dia harus menjadi manusia. Allah beserta kita. Supaya apa? Allah ingin membagikan hidupnya supaya manusia memperoleh hidup yang kekal, supaya manusia diselamatkan. Jadi manusia yang ingin diselamatkan oleh Tuhan, justru manusia itu tidak melihat bahwa dia sedang di dalam jurang maut. Dia sedang menuju kepada kematian yang kekal.
manusia itu tidak sadar. Sehingga Allah harus jadi manusia untuk menyadarkan. Dan setelah sadar dia mulai bertobat. Dan menerima akan keselamatan itu. Inilah karya keajaiban yang dilakukan oleh Allah kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang sangat ajaib. Bagaimana mungkin? Karena rancangan ini sudah dirancangkan bertahun-tahun lamanya. Bahkan ribuan tahun. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dari apa yang telah saya sampaikan. Bahwa Allah begitu rindu dekat kepada manusia. Allah begitu rindu dekat kepada manusia sehingga dia harus jadi manusia. Lalu apa artinya kelahiran itu bagi kita? Dalam menerima masa COVID. Ya, jadi Natal di tengah COVID. Natal di masa-masa COVID ini. Apa yang harus kita pegang. Apa yang harus kita bawa. Sehingga kita tidak tenggelam dalam arus gelombang dunia ini. Kita mulai pahami arti lahirnya Yesus itu bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Saudaraku, ada 3 hal yang ingin saya bagikan di tengah kita merayakan lahirnya Yesus bagi kita. Hal yang pertama dari bacaan kita adalah bahwa Allah sedang melatih yang namanya ketergantungan kepada Dia. Natal itu membawa kesempurnaan harapan. Natal itu membawa supaya ada kesempurnaan di dalam ketergantungan hidup sepenuh-penuhnya kepada Yesus itu. Jadi kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kita tidak melihat ke depan dan ke belakang. Tetapi Natal membawa supaya kita berfokus kepada Yesus itu. Saudara dapat membayangkan. Kalau saya pakai jas begini. Punya dasi. Ya, puji Tuhan karena kado Natal ya dapat jas baru. Haleluya. Jadi saudara. Kalau saya pakai jas seperti begini, lalu saya mau pergi di kandang, itu nggak mungkin saudara. Sudah parfum, wangi, belum lagi pakai tas yang mahal, lalu saya mau masuk ke kandang, itu nggak mungkin, nggak level saudara. Karena saya akan melihat baunya tai binatang di sana. Karena saya akan melihat banyak makanan yang sudah bau di situ yang ditinggalin. Saya akan melihat begitu joroknya kandang itu. Sehingga keberadaan saya dengan jas, dengan tas yang mahal dan sebagainya. Membuat sehingga tidak mungkin saya mendekati sebuah kandang. Tidak mungkin saudara. Karena kandang itu menggambarkan aroma yang tidak sedap. Kandang itu menggambarkan orang kaum menengah juga enggak, kaum bawah. Itu yang biasanya melihara babi, melihara kambing, melihara apalagi saudara. Jadi tidak mungkin saya yang punya jas mahal harus masuk. Paling juga saya lihat dari jauh. Dan ketika saya lihat dari jauh juga paling tutup dengan hidung dan jalan lewat saudara. Tidak akan pernah masuk dalam kandang itu. Apalagi ya saudara bawa mobil yang mewah. Waduh, tidak mungkin saudara. Hanya orang-orang ya yang sudah terbiasa dengan bau busuknya kandang. Mungkin dia akan datang dengan kesederhanaan. Dan dia akan melihat apa yang ada di dalam kandang itu. Saudaraku, hal ini saya sampaikan ya dalam strata sosial kita masing-masing itu menjadi hambatan juga untuk kita melihat Yesus di dalam kandang. Tetapi orang yang mau melihat kepada Yesus dan dia tidak berfokus, dia tidak melihat ya ada berapa domba di situ. Ada apa yang
membuat entah itu kotoran binatang, entah itu manusianya, entah itu apapun. Tetapi kalau dia sudah percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan memperhatikan hiruk pikuknya keadaan di kandang itu. Karena dia sedang berfokus kepada Yesus. Dalam Natal ini saudara, kita harus lebih lagi berfokus kepada Yesus. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saya melihat bagaimana Maria dan Yusuf sebagai satu contoh keteladanan bagi kita. Saudara dapat membayangkan ya ketika malaikat Allah turun dan menyampaikan pesan kepada Maria. Tentu saja hal itu bertolak belakang dengan keadaan yang sedang dia hadapi. Dia belum bersuami dan bagaimana mungkin tiba-tiba dia punya anak. Itu adalah tantangan yang sangat besar bagi dirinya. Itu adalah tantangan yang sangat bergejolak di dalam hatinya. Karena ia dilingkupi dengan keadaan hidup, dengan budaya hidup, dengan adat istiadat, dengan hukum. Yang menyatakan kalau setidak-tidaknya sudah punya anak sebelum ada pernikahan, maka dinyatakan sebagai berzina. Dan orang yang berzina sudah pasti dilempari dengan batu sampai mati. Jadi saat orang bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, maka dia akan dilatih untuk konsekuen melakukan apa yang difirmankan Tuhan bagi dirinya. Ini sangat berat karena ketika kita mulai sungguh-sungguh menggantungkan hidup, satu-satunya hanya kepada Tuhan saja. Dan ketika Tuhan berfirman untuk kita harus lakukan apa yang Dia kehendaki, maka kita akan fokus kepada apa yang Dia kehendaki itu. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Maria dan Yusuf mulai memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dan ini tantangannya sangat berat. Sehingga bagi saya kado Natal itu adalah kita mulai belajar realisasi sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan firmankan itu. Apa yang Tuhan wahyukan itu. Apa yang Tuhan kehendaki itu. Itu kita mulai mendengar dan mulai melakukan. Sudah pasti ada konsekuensi-konsekuensi selanjutnya yang harus kita hadapi ketika kita mulai melakukan apa yang Dia kehendaki. Maria dan Yusuf harus menghadapi konsekuensi dengan konsekuensi. Karena hamil di luar nikah itu merupakan satu tantangan yang sangat besar. Dikucilkan, bisa diusir dan dilempari batu sampai mati. Hal ini membuat sehingga Yusuf harus berpikir 100 kali lipat. Dia mulai, ada lebih baiknya saya harus diam-diam menceraikan istri saya. Menceraikan Maria. Tetapi ketika dia tengah-tengah dia sedang berinisiatif, dia sedang merancang apa yang ia mau bagi dirinya, malaikat Tuhan hadir baginya di dalam mimpi. Jangan takut. Sebab anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga ia dikuatkan. Jadi Yusuf pun mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Ini kado Natal. Jadi saat mau Natal, saat Natal, apa yang kita dapat dari Tuhan untuk kita mulai melakukan hal itu. Sudah pasti tantangan besar pasti datang. Tantangan pertama ini menjadi jerat bagi mereka suami istri Maria dan Yusuf. Harus berhadapan dengan tua-tua adat. Harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Harus berhadapan dengan kaum rohaniawan. Harus berhadapan dengan orang tua mereka masing-masing. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tanpa hubungan suami istri seorang anak bisa terjadi. Itu tantangan yang sangat besar. Di zaman itu. Zaman sekarang saja tidak masuk logika. Apalagi di zaman itu. Begitu ketat.
begitu kerasnya hukum yang sudah dipelihara bertahun-tahun. Dan hukum itu ketika dilanggar, sudah pasti konsekuensinya sangat besar bagi mereka. Tetapi Maria dan Yusuf tetap berfokus kepada apa yang Tuhan firmankan melalui malaikat Tuhan itu. Mereka tetap menjalankan apa yang difirmankan oleh malaikat Tuhan. Yusuf melakukan itu, mengambil Maria sebagai istrinya. Sudah pasti, saudaraku, ya seorang istri kalau hamil, lalu tiba-tiba saja dia hamil sebelum menikah, itu menjadi ejekan, olokan, fitnahan. Di mana-mana pasti dipermalukan. Ini tantangan yang sangat besar yang dihadapi. Hal yang kedua, di tengah-tengah tantangan yang besar itu, saudara tahu, ya, bahwa perjalanan dari Galilea itu sampai ke Bethlehem Yehuda, saya mencari tahu itu kurang lebih 125 kilo. Wow, saudara dapat membayangkan bagaimana berjalannya Maria dan Yusuf kalau kendaraannya memang onta. Lalu mereka harus berjalan begitu jauhnya. Ini tantangan yang sangat besar. Kenapa? Saudaraku, kalau tidak dapat penginapan, lalu tidak ada yang menyambut. Padahal Yusuf adalah kampungnya di Bethlehem. Sudah pasti sanak saudara keluarga datang dan menyambut. Menyediakan disediakanlah makanan yang enak. Mungkin dipotonglah ayam, dipotonglah kambing, dipotonglah domba. Karena perjalanan jauh. Lalu disediakan tempat untuk lahir yang wajar. Tetapi mereka tidak menemukan itu. Ini tantangan yang sangat besar. Karena sebagai seorang bapak, seorang laki-laki dan seorang perempuan, Maria dan Yusuf tidak menemukan jalan untuk melahirkan anak, itu tantangan yang sangat besar. Ada pertanyaan sendiri di hati, di dalam jiwa mereka. Benar enggak yang dibilang malaikat itu? Masakan kalau ini dikandung oleh Roh Kudus dan dia ini penyelamat, kok masakan kita enggak ketemu tempat penginapan? Masakan kita enggak ketemu tempat yang baik untuk bisa dilahirkan? Masakan juru selamat mau lahir di mana? Saudaraku, realisasi kepada apa yang difirmankan itu tidak gampang. Kita mendengar dan menerima itu enak. Tetapi saat mulai melakukan itu sangat berat. Karena bertolak belakang dengan kenyataan yang akan diterima. Maria dan Yusuf menerima kenyataan yang berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Bahwa yang nanti dilahirkan adalah sang juru selamat. Tetapi masakan Tuhan tidak bisa menyediakan tempat yang wajar. Dia tidak bisa membuka jalan di Bethlehem. Supaya Maria dan Yusuf menemukan setidak-tidaknya villa atau hotel kah, sehingga bisa lahir dengan baik di sana. Ini menjadi tantangan yang berat bagi Maria dan Yusuf. Tetapi mereka terus konsekuen untuk mau melakukan apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Tuhan. Jadi Natal itu membawa untuk kita mulai konsekuen seterusnya di dalam masa pandemi ini. Jangan saudara melihat gejolak keadaan dunia yang sedang terus menggoncang iman saudara, menggoncang akan keyakinan dan kepercayaan. Tetapi kita harus terus fokus kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang terus menyertai akan kita sampai kepada kesudahan zaman. Itulah janjinya. Maria dan Yusuf terus berpegang teguh kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini berbicara tentang ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketergantungan penuh kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan ketika mereka konsekuen,
terus mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Tuhan. Saudara tahu, tantangan tempat tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mempersalahkan Tuhan. Mereka tidak menyalahkan. Ini benar enggak pernyataan ini? Ini benar enggak malaikat yang datang hadir bagi kita? Yusuf, benarkah engkau diberi mimpi dari malaikat Tuhan? Jika itu benar, masa akan kita berjalan sudah demikian jauh, tetapi tidak ada tempat untuk melahirkan Sang Juru Selamat ini. Hal ini menjadi gejolak di dalam hati manusia. Saudaraku, mengapa saya punya pandangan untuk melihat dari sisi Yusuf dan Maria ini? Karena saya punya beberapa kesaksian, saudara. Ya, saya baru saja memiliki anak yang kedua. Dan saya memberi nama James Jire Laulaka, lahir ya pada 26 Oktober jam 11.29. Waktu itu saudara, sebenarnya sejak dari kandungan sudah banyak gejolak karena 3 bulan kami menghadapi banjir. Jadi kami harus tinggal berpindah-pindah, tinggal di gereja, tinggal di rumah jemaat. Dalam keadaan istri yang sebenarnya lagi hamil. Ya, tetapi kami tidak memberitahukan siapapun. Dan ketika saat mau lahiran, saya bilang sama istri saya, jangan di hati saya sendiri. Saya ingin supaya benar-benar kita konsekuen kepada apa yang Tuhan mau. Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang menenun anak dalam kandungan dan Dia yang mengeluarkan. Baik, jika benar itu kebenaran firman, maka saya akan berpegang kepada kebenaran firman itu. Sehingga saya ingin supaya tidak ada seorang pun yang ingin saya minta tolong, dan saya berharap. Saya mau saya bersama istri saja. Dengan diam-diam saya memberitahu istri saya, nanti kalau kamu lahiran, saya bersama anak kami yang pertama, Gracia Miracle itu, saya dengan dia nanti di luar. Lalu kamu sendiri masuk lahiran, setelah lahiran baru nanti kami masuk. Ya, hal itu membuat sehingga begitu sedihnya istri, ya hati dari istri saya. Saya bilang tidak apa-apa, jadi sudah dari jauh hari saya ingin supaya benar-benar konsekuen kepada ketergantungan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan saja. Jangan melihat ke kiri, kanan, depan, belakang, dan jangan berharap kepada siapapun. Saya ingin konsekuen dan sesungguhnya untuk berharap kepada Tuhan. Sehingga saya tidak mau kasih tahu siapapun. Saya bilang sama istri, ya sudah. Jadi pas hari mau lahiran, masih ada perdebatan di pagi hari. Saya sudah berdoa, Tuhan janganlah tengah malam istri saya ini lahiran. Karena kalau malam berarti repotlah saya untuk mengurus anak yang pertama ini. Biar siang supaya kalau istri saya lahiran, saya bisa main dengan anak yang pertama ini di luar. Dan terbukti bahwa lahirnya di siang hari. Tetapi pagi-pagi istri saya tetap berkata, harus dititipkan. Tapi saya tetap berkeras hati untuk tetap akan membawa mereka. Ya, jadi istri saya yang masuk lahiran dan saya bersama anak yang pertama di luar. Di tengah perdebatan itu datanglah seorang hamba Tuhan pagi-pagi. Ini mujizat, saudara. Ya, kita tidak memberitahu siapapun, kita tidak telepon siapapun. Di tengah-tengah dari jam 4 pagi istri saya sudah kontraksi. Ya, sampai jam 8. Saya bilang kita tunggu saja sampai sudah cepat kontraksinya berapa menit, 3 menit, baru kita ke sana. Nah, sambil menunggu, rasa sakit bersalin itu, kontraksinya kan sakit Bapak Ibu Saudara. Jadi sambil menunggu dan menunggu. Lalu setelah hamba Tuhan ini pergi, datang lagi anak Tuhan. Sebergantian saudara. Dan dia yang bertanya, ini Gracia mau dititipkan di mana? Akhirnya dia yang memberikan solusi, dia yang memberitahu jemaat yang lain. Akhirnya datanglah.
ya, sehingga anak kami bisa dititipkan. Saya berpikir mungkin hal ini adalah hal yang sederhana, hal yang sepele. Tetapi saya yakin bahwa ketika saya berfokus kepada Tuhan, saya konsekuen kepada Tuhan, saya pingin Tuhan yang bergerak di dalam hidup saya, sehingga saya tidak mau beritahu siapapun. Kami berdua saja pingin konsekuen bahwa Tuhan yang nanti akan mengeluarkan anak dalam kandungan. Kita tidak beritahu siapapun, tetapi Tuhan yang buka jalan. Dia memberitahu banyak orang untuk datang dan menolong. Ini sangat luar biasa. Hal yang kedua, saudara, kado Natal yang kedua. Yang pertama tadi adalah supaya kita ketergantungan yang sepenuh-penuhnya kepada Yesus. Ini menjadi kado Natal di masa pandemi ini. Harapan yang sepenuhnya untuk berharap hanya kepada Yesus. Dengan tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Dengan tidak melihat ke depan dan ke belakang. Dengan tidak memandang siapa. Oh, saya mau butuh seseorang ini. Saya mau butuh si A, si B, si C. Oh, saya mau ke si ini, ke si ini. Saudaraku, fokuslah kepada surga di masa pandemi ini. Dan surga akan bertindak kepada saudara. Ini adalah kado Natal. Ya, Maria dan Yusuf begitu konsekuen. Taat kepada apa yang difirmankan melalui malaikat Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan. Tidak pernah lahir dalam hati. Tidak pernah didengar oleh telinga. Itu disediakan oleh Tuhan. Ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus bergantung. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jangan Anda gantungkan hidupmu kepada manusia. Sebab tergantung kepada manusia itu sia-sia. Saya membacakan satu ayat. Ya, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang menggantungkan hidup kepada manusia, saudara yang menggantungkan hidup kepada kekuatan diri sendiri. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan Anda menggantungkan hidupmu kepada kekuatanmu. Ataupun berharap kepada manusia. Berharap dan menggantungkan diri kepada orang lain. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kado Natal, saudara, ya, jangan bergantung juga kepada kepintaran ataupun uang yang kita miliki. Karena 1 Korintus 3 ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jangan ada bergantungkan dirimu kepada kepintaranmu, kepada hikmatmu sendiri. Ataupun kepada intelektualmu, kepada hal-hal yang melekat di dalam dirimu. Tetapi gantungkanlah dirimu kepada Allah. Apalagi saudara mau menggantungkan kepada uang. Dengar baik Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi saudara, dalam masa pandemi, ya, Natal yang dirayakan di dalam masa COVID ini, ada satu kado Natal bagi kita. Gantungkan hidupmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Momen COVID ini digunakan untuk mencari Tuhan dan berfokus hanya kepada surga. Jangan Anda lihat ke kiri dan ke kanan ataupun depan atau belakang. Tetapi fokuslah kepada surga.
dan gantungkanlah harapanmu kepada surga. Yang kedua saudara, ketika orang mulai menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, apa saudara yang terjadi ketika Maria dan Yusuf mulai menggantungkan hidupnya, ya, berharap dan realisasi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka yang mereka dapatkan adalah hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Saudara perhatikan, ketika anak itu lahir, ya, datanglah 3 orang Majus. Menurut, ya, beberapa penelitian mengatakan itu dari Persia. 3 orang raja dari Persia yang membawa emas, mur, dan kemenyan. Itu membuat Maria dan Yusuf kaget. Saya percaya itu. Datang para gembala memberitahukan bahwa ada bala tentara surga, ada malaikat Tuhan yang hadir di padang dan bersorak-sorak, memuji, menyembah. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sesuatu yang mengejutkan hati daripada Maria dan Yusuf. Jadi ketika kita mulai berfokus dan bergantung kepada segala sesuatu yang datang dari surga dan melakukannya, maka kita akan menerima mujizat demi mujizat selanjutnya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kita akan terheran-heran. Kita akan sukacita. Kita akan merasa gembira. Kok bisa? Ada bintang yang menuntun kami datang ke sini. Wow! Ini sesuatu yang mengejutkan hati Yusuf dan Maria. Ketika mereka rela menerima segala konsekuensi. Jadi taat kepada firman. Taat kepada apa yang disampaikan oleh malaikat. Sudah pasti ada mujizat yang akan terjadi di dalam hidup. Ini poin yang kedua saudara. Ya. Jadi kita ketika taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maka selanjutnya ada berkat-berkat besar di dalam hati kita. Ada sukacita besar yang akan lahir di hati kita. Wow, begitu hebatnya. Orang-orang ini datang dan memberitahu bahwa mereka dituntun oleh sebuah bintang yang datang untuk datang dan sujud dan menyembah anak yang baru saja lahir ini. Sudah pasti sontak terkejut Maria dan Yusuf ini. Karena itu sebelumnya mereka tidak pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Selanjutnya para gembala pun datang dan memberitahu. Ada begitu banyak malaikat yang memuji menyembah. Wow, itu tambah membuat mereka merinding. Ini sesuatu peristiwa yang sangat besar. Saudara, saya diberkati oleh Bapak Gembala dalam khotbahnya bahwa ada bala tentara Tuhan. Saudara dapat membayangkan Indonesia baru menghadapi gejolak tantangan ya terhadap Pancasila yang mau diobrak-abrikan, ya, dasar negara, keadaan yang selalu. Dan saudara tahu ketika hadir tentara, nah ini ketika hadir tentara itu membuat sehingga goyang keadaan. Nih, siapa itu yang mau berani nih? Gitu. Jadi kalau ada tentara itu statusnya darurat. Mau perang itu. Lu jangan macam-macam ya. Begitu. Nah, saya membayangkan kok bisa hadir itu bala tentara malaikat Tuhan. Dan mereka memuji menyembah. Itu keadaannya bagaimana saudara? Ada yang mungkin mau kudeta. Sehingga lu jangan macam-macam ya. Kenapa? Saat Tuhan lahir, Herodes memerintahkan untuk membunuh anak di bawah 2 tahun itu. Jadi malaikat hadir, tentara malaikat hadir itu bukan kampangan, itu darurat. Ada perang. Ada yang mau menggoncang stabilitas keadaan negara. Ada yang mau menggoncang
stabilitas keadaan surga. Malaikat Tuhan harus hadir. Tentara malaikat Tuhan harus hadir. Ini berita yang sangat hebat. Jadi lahirnya Yesus itu sangat hebat. Dihadiri oleh bala tentara Tuhan. Nah itu berlaksa-laksa. Jangan ada yang berani goncang ataupun goyang. Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Lalu ada yang memotong telinga Imam Malkus. Tidak tahukah kamu bahwa aku dapat memerintahkan bala tentara surga, malaikat Tuhan untuk datang hadir. Tetapi Tuhan tidak pakai cara itu. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang bala tentara, itu berbicara tentang perang. Kado kedua saudara ini. Ya, ketika kita konsekuen melakukan dan taat kepada kebenaran Allah. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan firmankan. Maka ada mujizat yang akan menyertai kita. Kita akan terheran-heran. Maria dan Yusuf terheran-heran. Wow, berlaksa malaikat hadir. Ada bintang pun menuntun 3 orang Majus dan hadir. Ada persembahan, ada sujud menyembah, ada pujian yang dinaikkan. Tersentuh pasti Maria dan Yusuf merasa terheran-heran saudara. Saudaraku, saya menyampaikan ini, saya punya pengalaman dalam lahiran anak kami yang kedua itu. Jadi setelah lahiran, ya, malamnya itu peristiwa yang aneh terjadi. Ya, karena kami adalah orang terakhir dalam lahiran di puskesmas itu. Ternyata tiba-tiba ada seorang ibu yang lahir di mobil. Dan mereka, anak ini belum sampai usianya. Belum genap 9 bulan ya, masih berapa bulan waktu itu. Tapi sudah lahiran di mobil. Jadi beratnya cuman 1 kilo lebih. Ya. Nah, waktu dibawa masuk ke dalam, mereka sama sekali tidak membawa apapun, hanya pakaian di badan. Ya, tidak ada apa-apa kedua orang tua ini. Lalu anak ini duluan dibawa masuk di sebelah ruangan. Saya masih ada di situ, saya bersama istri dan juga ada Mama Ike yang menemani. Lalu ibunya diperiksa rapid test, ternyata saudara itu COVID. Nah, tetapi mereka tidak memberitahu sehingga diungsikanlah semuanya dulu, dipindahkan kami semuanya. Lalu semua di ruangan itu dibersihkan, datanglah disterilkan semua, datanglah pakaian semua yang seperti pakaian astronot itu membersihkan semua. Diungsikanlah kami semua. Ruangan disterilkan. Dari saat itu tidak menerima lagi orang yang bersalin. Jadi saya berpikir aneh peristiwa ini. Setelah anak kami lahir, kami di sebelah loh. Lalu yang datang pasien yang kena COVID itu menggoncang saudara. Ya, setelah itu malam datanglah suster menunjukkan biaya berapa yang harus dibayar. Setengah jam, 1 jam setelah itu datang 2 anak Tuhan membawa uang. Luar biasa, saya buka 1 juta. Saya membaca referensi dari suster 930. Saudara, aneh. Lalu sisa 70.000, besoknya kami langsung pulang. Itulah kami singgah di pinggir jalan supaya bisa makan siang saudara. Jadi saudara, saya mulai belajar untuk melatih ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mendesain hidup. Dia yang atur hidup. Apapun, kalaupun tidak ada napas sama sekali, saya kembali ke Tuhan. Bodoh amat gitu. Nggak usah lihat kiri kanan depan belakang. Benar-benar konsekuen dan berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, saya mulai melatih itu. Dan Tuhan mengutus banyak orang. Di rumah sakit dalam hanya 1 malam. Banyak orang mulai datang. Menemani kami. Ini sungguh luar biasa. Tidak ada kami umumkan loh. Tidak ada kami beritahukan.
waktu pulang saya mendapatkan beberapa rema berkat di dalam mobil. Ya, jadi waktu pulang saya mulai bercakap dengan istri saya. Bayangkan bagaimana Maria dan Yusuf berjalan dari Galilea itu nggak pakai mobil loh. Kita masih pakai mobil, puji Tuhan. Ya, dari Galilea ke Bethlehem tanpa menggunakan kendaraan, hanya onta. Wow, kita cuman beberapa kilo, beberapa meter, itu pun pakai mobil. Itu aja udah sesak-sesak nafas. Udah ngeri-ngeri sedap. Apalagi Maria dan Yusuf. Ini pengalaman ya saudara. Di atas mobil itu kami bercakap-cakap. Iya ya, bagaimana waktu lahir dia dikasih sarung tangan atau di sarung kaki. Wow, dibungkus dengan lampin. Itu kain kotor saudara. Jadi membawa hidup Kristus di dalam hidup kita, itu akan membuat kita bersyukur sehebat-hebatnya. Kita tidak akan salahkan siapa-siapa. Apa yang kita terima ini, wow, luar biasa. Jadi saya beritahu sama istri, Tuhan Yesus lahir itu, jadi salib itu bukan saja waktu di Golgota, tetapi saat dia lahir, dia sudah menerima yang namanya salib. Ada penolakan dalam kandungan untuk menolong anak-anak yang ditolak. Dia lahir di kandang untuk menolong siapa? Anak-anak yang lahir di pinggir jalan. Anak-anak yang lahir di pasar. Jadi ketika anak itu besar, dia akan tanya bapaknya, waktu itu saya lahir di mana? Oh, kamu itu lahir di pinggir jalan, nak. Dia pasti nangis. Tetapi ketika dia dengar tentang Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, lahir di kandang. Wow, saya belum ada apa-apanya. Ternyata saya masih di pinggir jalan. Tuhan saya di dalam kandang. Wow! Sehingga dia tidak akan merasa bersalah. Dia tidak akan salahkan dirinya. Dia tidak mungkin. Dia pasti bisa menerima dirinya. Jadi Tuhan lahir di kandang dengan maksud supaya apa? Dia menanggung anak-anak yang nanti ke depan akan lahir di pinggir jalan. Akan lahir di tempat-tempat kotor. Anak yang dibuang. Itu Tuhan sudah menolong mereka. Lahirnya Yesus untuk menolong orang-orang yang susah. Ini sungguh luar biasa. Saya dengan istri terus bercakap di dalam mobil. Saya membayangkan bagaimana kalau Maria itu memiliki satu kitab tersendiri. Namanya Kitab Maria. Di dalam dia mengisahkan perjalanan dari Galilea sampai ke Bethlehem. Dia tulis menjadi satu buku. Wow, itu pasti gempar saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Ini luar biasa. Kalau Maria membuat satu kitab tersendiri, wow, itu bisa heboh saudara. Tuhan Yesusnya pasti tidak dihargai. Ya, itu yang kedua saudara, dan yang terakhir. Saudara, kado yang terakhir, lahirnya Yesus membuat sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Jadi waktu ya kita menerima banyak mujizat, ada banyak kesaksian saudara, ya tentang lahirnya anak kami ini. Ya, sehingga saya memberi nama Jireh. Ya, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Sebenarnya fokusnya itu. Saya mau memberi nama dia sebenarnya ya Allah yang istilahnya ya mempertahankan. Nah itu. Tetapi saya cari arti tidak dapat, ya saya memakai nama Jireh. Jadi sebelum Allah mencukupi, sebelum Allah menyediakan, sebenarnya Allah sudah punya inisiatif untuk dia yang akan mempertahankan hidup. Pertahanan apa itu? Dia mempertahankan iman saudara. Supaya saudara jangan goyang. Iman tidak goyang oleh keadaan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, imannya tidak goyang. Dia mau percaya kepada Allah dan Allah menyediakan itu. Kenapa? Dia mau mempertahankan
akan perintah Tuhan itu. Dia mau taat, konsekuen terus. Taat kepada firman itu. Sehingga tantangannya adalah dia harus mengorbankan anaknya. Tetapi ternyata Tuhan menyediakan juga domba. Jadi sebelum Allah menyediakan, Allah itu mempertahankan iman kita. Supaya kita terus percaya kepada Dia. Dan ketika kita percaya kepada Dia, ya maka hal yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah bahwa ketika kita mendapatkan banyak mujizat dalam lahirnya Kristus, kita juga mendapatkan hubungan yang baik di dalam Kristus. Jadi kado Natal ini membawa hubungan yang kembali baik. Ada jalan baru yang kita terima. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuat apa maksudnya? Mengasihi akan Allah dan mengasihi akan sesama. Nah, inilah yang kalau tanpa Yesus lahir, kita tidak dapat mengasihi Allah. Kita tidak dapat berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Bertahun-tahun lamanya, ya komunikasi itu tidak begitu baik. Tetapi dengan lahirnya Yesus, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan dengan baik. Dan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kita dapat menyampaikan. Jadi waktu kita menggantungkan hidup, maka Tuhan dengan kreatif, Dia akan memanage hidup kita dengan kreatif. Dia akan membuat banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dia akan membuat mujizat demi mujizat yang tidak pernah lahir di dalam hati. Tuhan mulai kreatif, membuat sesuatu yang kita akan terheran-heran. Kita akan melihat, wow, Tuhan begitu hebat. Kenapa kita mulai belajar taat? Dan ketika Tuhan sudah mulai melakukan hal yang hebat itu, Dia akan lebih bebas untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi waktu kita menggantungkan hidup sepenuhnya, maka Allah akan lebih bebas untuk memberitahu apa yang hendak Ia sampaikan. Kehendaknya, rencananya itu bisa sampai di dalam hidup kita. Dia bisa berkomunikasi, Dia bisa memberitahukan maunya, kehendaknya. Segala rencananya itu bisa Dia omong kepada kita melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui karunia-karunia. Dia bisa bebas berkreasi kalau kita mulai menaruh hidup, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kado Natal bagi kita. Ya, di masa pandemi ini. Saudara jangan melihat hiruk pikuk dunia ini. Seperti Maria dan Yusuf tidak melihat segala hal-hal apapun. Baik intimidasi dari adat dan budaya, dari hukum. Ya, yang menekan hidup mereka. Jangan melihat ke situ. Ya, Yusuf hampir tenggelam dengan melihat ke situ. Tapi malaikat Tuhan datang dan menguatkannya untuk terus konsekuen mengikuti apa yang difirmankan oleh malaikat Tuhan. Itulah yang kita fokus di dalam masa pandemi ini. Terus renungkan firman, kehendak Tuhan kita cari dan konsekuen untuk menanti kehendak Tuhan dan lakukan itu di masa pandemi ini. Sebab Tuhanlah yang akan mempertahankan hidup. Saudara tidak bisa menggunakan intelektualmu, hikmatmu, kepintaranmu, orang lain, ataupun kekayaan atau uang untuk mempertahankan hidup. Gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan dalam masa pandemi ini. Inilah kado Natal, sebab damai sejahtera dan sukacita akan lahir di hati kalau kita menggantungkan hidup kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Hamba terbatas di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang ajaib. Terima kasih atas segala karya-Mu yang ajaib. Karya-Mu yang telah lahir di hati-Mu beribu-ribu tahun yang lalu. Engkau begitu mengasihi akan manusia. Engkau begitu mencintai akan manusia. Sehingga Raja Daud pun berkata, siapakah gerangan manusia? Sehingga Engkau mengindahkannya. Engkau begitu mengasihi ya Tuhan.
Terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau yang dengan keajaiban-Mu mau meninggalkan segala kemuliaan-Mu dan merendahkan diri di bawah, serendah-rendahnya menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih agar kami beroleh keselamatan, agar kami beroleh ketergantungan penuh kepadamu. Hubungan yang baik tercipta di antara kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih agar kami memperoleh damai sejahtera. Sukacita surgawi mengalir di dalam hati kami ya Tuhan. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini ya Tuhan. Bahwa kami semua mendapatkan hal-hal yang ajaib daripada-Mu. Biarlah damai sejahtera sebagai kado Natal di tahun-tahun masa pandemi ini menguasai setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan. Sebab hanya damai sejahtera-Mu yang dapat memelihara kami. Damai sejahtera-Mu yang dapat memelihara hidup kami di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kuatkan kami, kuatkan iman kami. Kami terus fokus untuk taat kepada apa yang Kau perintahkan. Kami tidak memperhatikan segala hiruk pikuk yang terjadi. Tetapi kami mau belajar fokus kepada apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati semua orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati gereja-gereja-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami semua untuk melewati tahun ini dengan penuh sukacita. Dengan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Dan menyambut akan tahun baru. Kami menyambut banyak mujizat yang terjadi. Kami menyambut hal-hal yang ajaib yang Engkau kerjakan. Kami menyambut kasih karunia-Mu yang ajaib ya Tuhan. Rencana dan kehendak-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba terbatas tetapi Engkau Allah Roh Kudus. Engkau dosen kami dan guru yang ajaib. Engkau yang mampu mengajari kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Semua yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama katakan amin.